The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Kali ini saya akan menampilkan beberapa kata-kata yang menarik dari buku yang ditulis oleh Syarif Raushan Fikri. Beliau juga sebagai belajar di Singapura, di Singapura. Dan ini beliau juga banyak buku yang dia tulis, tapi yang saya temukan masih satu ini. Nanti semuanya akan saya bedah, saya gubah, saya bedah, saya akselerasikan dengan learning yang saya program, yang saya buat, yang saya amati, dan saya observasi, dan saya lakukan untuk pembelajaran, semua untuk pengembangan. Di sini beliau juga di belakang buku, ada tulisan buku belajar cara belajar, merupakan rangkuman serial YouTube Learning How to Learn yang dibuat oleh kanal Hujan Tanda Tanya. Bekerja sama dengan Google, serial ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan belajar, mempertahankan keunggulan akademik, dan membangun kecakapan literasi. LHTH tayang perdana pada 10 Januari 2019 dan telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Keren banget. Jadi beliau memang kayaknya memang kapasitasnya di sini, dan beliau dan saya sudah lihat dia juga masuk jajaran penulis di majalah Forbes, ya. Jadi sudah saya download, saya searching di internet, ketemu nama beliau, Syarif Raushan Fikri. Keren banget, ya. Tapi ada juga dua pendukung penulis lainnya. Yang pertama adalah Muhammad Ihsan, yang kedua Aditya Banuaji, ya. Semuanya keren-keren. Suatu saat mereka akan saya undang ke The Inspirative TV channel, studio saya, dan saya akan bincang-bincang sama mereka. Ya, kenapa sih mereka jadi pinter, ya kan, kayak gitu. Apa sih kuncinya, ya. Apa harapan ke depannya. Nah, seperti itu. Dan ada yang sudah saya buat shot satu persatu kayak gitu, seperti tujuan hidup, kehidupan belajar, cara belajar. Nah, seperti itu, ya. Di sini dia juga ada kayak grafik, ya, grafik. Oke, lihat grafik. Ya, di dalam buku ini ada grafik. Di situ ada warna, the color red, yellow, hijau, biru laut, ya, biru laut and hijau, ya. Ya, biru laut. Oke, biru laut bahasa Inggrisnya apa ya? The blue sea, ya, bisa jadi, ya, blue sea. Terus greennya juga hijau gimana gitu, ya, young green, ya. Ini di sini saya bacakan, ya. Ada tulisan di sini, ya. Di sini masih halaman 1. Kenapa orang harus belajar, atau kenapa harus belajar, ya. Semua orang memang harus belajar, karena belajar itu memang nggak pernah berhenti sampai di sini, dan terus kita gali ilmu, dan ilmu itu nggak ada habisnya kalau kita gali. Seperti juga lautan, ya, diminum terus mengalir. Nah, kayak gitu. Seperti air di dalam lautan, itulah ilmu, ya. Jadi di sini dia menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berkembang begitu pesat sehingga kemampuan belajar jadi sangat penting. Kalau kita punya kemampuan untuk belajar dengan efektif, kita akan lebih bisa beradaptasi dengan pesatnya kemajuan di sekitar kita, ya.
Jadi kemajuan itu begitu pesat memang di sekitar kita, apalagi dia didukung dengan gadget ya, dengan internet, dengan dunia maya yang begitu berkembang, begitu cepat ya. Pendidikan juga gitu. Sekarang ada penemuan ini, penemuan itu yang sekarang terjadi di Amerika, bisa kita lihat sekarang juga yang sekarang terjadi di Cina, bisa kita lihat sekarang juga. Nah, seperti itu. Oke, di sini juga ada apa namanya, psikolog namanya Herbert Georgoy ya. Di sini ada di buku beliau, yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa baca dan tulis, melainkan mereka yang tidak bisa belajar, belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Maksudnya ya kita akan analisa sendiri, what does it mean ya, jadi apa maksudnya. Pekerjaan-pekerjaan yang paling tahan ancaman komputer adalah pekerjaan yang membutuhkan dua hal, yaitu kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial. Kemarin sudah masuk di shot saya di kanal YouTube saya, The Inspirative TV Channel. Oke, di sini ada juga halaman mitos belajar. Oke, jadi di mitos belajar itu ada mitos, ada fakta, ada mitos, ada fakta, ada mitos, ada fakta. Oke, saya baca, eh, uji pengetahuan kamu tentang mitos dan fakta seputar belajar dengan memberi tanda silang pada kotak mitos dan fakta. Jadi ini ada kotak mitos dan fakta. Iya. Nanti akan saya kupas tuntas karena keterbatasan ini apa namanya channel saya, jadi mungkin beberapa aja dulu bedah buku ini karena memang ya bukunya kecil tapi bobot isinya, tiap kata mengandung makna yang luas ya. Oke, latihan soal, kuis dan simulasi tes merupakan cara terbaik untuk belajar sebelum ujian. Nah, mitos apa fakta? Ya, kita tinggal jawab aja. Selanjutnya nomor 2, belajar dengan cara mengulang-ulang dalam jarak waktu tertentu lebih efektif untuk menghafal daripada belajar dengan mengulang-ulang dalam satu waktu sekaligus. Mitos apa fakta? Ya, lanjut. Tes teori gaya belajar Folk, visual, audio, reading and writing, kinesthetic dapat membantu untuk mendapatkan gaya belajar yang terbaik. Mitos atau fakta? Ya, oke. Nanti yang bisa jawab terbaik dan komen di YouTube saya akan dapat door prize. Ya, lanjut. Orang yang otak kemampuannya dominan lebih jago matematika, sementara orang yang otak kirinya dominan lebih kreatif. Mitos apa fakta? Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Kita hanya menggunakan 20% dari kemampuan otak kita. Mitos or fakta? Selanjutnya, kecerdasan adalah bawaan lahir dan tidak bisa ditingkatkan. Oh my god, mitos fakta? Ini mitos ya, menurut aku sih, karena orang cerdas itu juga bisa memang sejak lahir ada, tapi ada juga yang memang karena dia itu terus rajin ya, rajin mengembangkan ilmunya, belajar, membaca ya, jadi dia gak berhenti melakukan riset tentang pendidikan dan terus mencari ilmu. Nah, itu. Oke, di sini ada halaman berikutnya. Belajar terbaik, kata si penulis ya. Oke, latihan soal, kuis dan simulasi tes seperti tryout adalah bentuk pembelajaran aktif dan merupakan bentuk belajar terbaik sebelum ujian. Contohnya tryout ujian seleksi masuk perguruan tinggi seperti yang diadakan oleh aplikasi belajar buat ya buatan Hutata, yaitu paham apa ini? Pahamify. Oke, dari situ saya pikir untuk bedah buku tentang belajar, cara belajar miliknya Bangda Syarif Rausyan Fikri ini memang menarik sekali. Jadi
saya masih nyimpan bukunya karena memang ini buku yang saya dapatkan dari bangda saya, bos saya juga pemilik Yayasan Permata Ihsan. Beliau adalah Bang Hikmawan Primansyah ya. Jadi buku ini sangat berarti dan beliau juga punya punya koleksi buku di perpus di ininya ya, library in this jadi perpustakaan yang ada di sudut yayasannya. Saya selalu nyari buku yang memang pas buat saya, untuk konten saya, untuk menginspirasi para pemirsa saya, para viewer saya, para subscriber saya. Jadi keren sekali, aku tertarik kalau aku baca buku yang satu belum selesai tapi aku menemukan buku baru yang judulnya menarik, aku mesti langsung lahap ya, langsung baca. Aku malam terbangun, aku pakai kacamata dan aku baca lagi dan menarik juga. Oke, itulah tadi tentang belajar cara belajar, yaitu bukunya Syarif Raushan Fikri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.